Mongko mbah itu ulama, mbah itu pimpinan, mbah pejabat, mbah kiai, kok dia bisa nggambar swarga karo neraka mesti adol agamane. Pejabat ya adol pucuke pulpene. Iku mesti dulure adajil. Dulure adajil. Karena yang namanya swarga itu digambarkan rumah yang istimewa ya. Yang gede. Terus widodari sing wayu-ayu ya. Terus sing jeneng neraka mestine ya sing rekoso. Nggih. Sing dirisi, ayo sing gak nyenengke, mlarat. Lah iki nak dadi kiai kok kepengin swarga omahe sing mewah ya adol agama. Nggih. Akhire nusun proposal ngono lho. Adol ayat, adol agama. Nak kiai kok kepengin swarga sing mewah kok widodarine sing akeh. Nggih. Ngono kuwi mau. Susah dadi kiai. Rino we ngulang ngaji. Apa meneh santrine cantik akhirnya diningkah siri. Ayo kan? Swarga sih. Yo. Swarga widodari sing ayu-ayu, omah sing istimewa, sing mewah, mobil tumpah sing halus-halus. Akhirnya dadi kiai adol ayat. Bikin proposal terus. Lah ya. Jadi pejabat yo mangan rakyate adol pulpene dah. Nggih. Ngono. Nggih. Nah, maka dari situ yang nama surga itu nggak bisa digambar, neraka gak iso digambar, tergantung swarga neraka tinggal sing ngalami. Sugih miskin tergantung panarimaning batin. Lah, maka yang nama surga dan neraka itu penandanging rasa. Walaupun nang isor kretek nak wis nikmat wis nrimo ya swarga ora ngono. Walaupun di atas istana tingkat lantai 7 nak kalau nggak nrimo itu ya juga masuk neraka. Nah, antara roh dan cahaya sendiri dia suruh belajar. Cahaya itu apa? Nah, maka nur dan cahaya sudah ada bedanya. Yang namanya cahaya bisa ditutupi oleh segala sesuatu. Tapi yang namanya nur itu tidak bisa ditutup oleh segala sesuatu. Ajaran Jawa yang benar dan yang salah ini contohnya ya. Agama apa ajaran Jawa yang disampaikan seperti pitungan ngalor ngidul apa kiblat lor kidul tan kulon pun itu secara Jawawi juga nggak diajarkan waktu zaman itu. Maka itu juga dinamakan klenik. Hitung-hitung ngeramal nasib sebelum terjadi. Yang namanya asli pandangan Jawa itu ya dia tahu Tuhannya, kenal dengan bermusaadahnya. Yang asli itu. Yang asli itu dengan intisari menuju kepada neng, neng, awas, eling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama channel Martabat 7 Sator yang Gerobokan. Kita berjumpa lagi dalam keadaan sehat selalu. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Masih bersama Romo Kiai Haji Muhammad Nurwarji, masih meneruskan pembedahan kitab buku Miftahul Jannati. Jadi seperti biasa yang kemarin-kemarin sebelum kita melanjutkan pembedahan buku, kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah dirangkum sama tim kita. Ada beberapa pertanyaan, bukan beberapa, ini banyak sudah. Ada sekitar 9 pertanyaan yang sudah dirangkum sama tim kita. Yang pertama itu dari akun Konsor Koso. Assalamualaikum Yai. Badai tangklet mengenai tanah Jawa. Tadi Pak Yai bilang sebelum adanya agama Islam, Jawa sudah mempunyai Islam atau Sislamet. Tapi di sisi lain, ilmu kejawen dianggap melenceng dari agama Islam. Mohon penjelasannya Yai tentang Islam Jawa sebelum adanya agama Islam. Kalau Jawa sudah punya Sislamet dalam ajarannya, kenapa orang-orang sekarang melihat budaya Jawa, ajaran kejawen dianggap syirik, bid'ah dan lain-lain? Mana ajaran Jawa yang benar dan mana ajaran Jawa yang salah?
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Pak Yai. Ya. Mangka bergelar kejawen. Kejawen itu sesudah zaman wali. Ya, mula bukannya kejawen itu terjadi dari dikala Syekh Abdul Jalil Al-Jawawi atau Syekh Siti Jenar. Sewaktu itu sebelum kerajaan Demak itu berdiri, ya, sebelum ada perencanaan Dewan Wali Songo di Demak. Itu Siti Jenar menyampaikan tentang keislaman. Jadi tentang keislaman ini kepada semua keyakinan dan kepercayaan. Ada yang Hindu, ada Buddha, ada Katolik, ada Kristen, bahkan itu ada yang dinamakan animisme dan dinanisme. Bahkan juga ada yang namanya Islam. Nah, Kanjeng Siti Jenar itu menyampaikan tentang meditasi atau tafakur. Jadi puncak Kasameden ya. Jadi diawali dari itu. Ya. Jadi semua agama itu dikasih ilmu yang paling terakhir. Dengan tujuan agama itu untuk apa? Dalam arti Siti Jenar itu ingin menyampaikan tentang bermusahadah atau nama sesahitan, penaksian. Nah, maka semua agama itu diberi yang namanya untuk meditasi, semedi, ilmu yang terakhir, puncak daripada wirid dan zikir sebagainya ya. Kalau bahasa Quran atau bahasa Arab atau bahasa Islam itu bertafakur. Tafakur, mikir-mikir, bitafakuri musatake fikir untuk menuju kepada Ilahi Ta'ala. Jadi Kasameden sendiri, semedi itu adalah puncak daripada permohonan. Maka Siti Jenar itu menyampaikan tentang bermusahadah atau sesahitan. Jadi menyahadatkan tapi dengan sirinya. Dalam rencana Siti Jenar itu nanti entah itu Hindu, itu Buddha, itu Kristen, itu Katolik, entah itu kepercayaan, entah itu yang namanya animisme, dinanisme, itu diberi cara untuk bersemedi, tafakur pada Allah, ya namanya itu ya mengajarkan tata cara bermakrifat kepada Allah. Makrifat dalam arti mengajarkan untuk mengenal Allah. Nah, dengan tujuan itu kalau hati dicuri hatinya para tokoh-tokoh agama Hindu, Buddha, kalau dia sudah tahu dan intisari tafakur itu apa, bersemedi itu apa, itu nanti bermusahadah itu apa, sesahitan itu apa. Kalau sudah jelas hatinya sudah bercondong, ternyata tentang Islam itu sendiri ternyata lebih tinggi. Nah, Siti Jenar baru mau memunculkan yang namanya aku adalah agama Islam syariat. Dalam arti nanti baru disyariatkan. Tapi rencana itu belum selesai, sudah kedahuluan program atau sudah ada Dewan Wali dari Demak. Ada Dewan Wali dari Demak, bahkan akhirnya ada selisih pendapat para wali itu waktu zaman berdirinya kerajaan Demak dan Ridawa itu dengan Majapahit. Nah, akhirnya Siti Jenar itu mungkin saja para wali itu cemburu sosialnya dengan Siti Jenar. Sedangkan Sultan Patah sendiri cemburu sosialnya dengan Ki Handayaningrat, Ki Ageng Pengging Sepuh. Itu terjadilah kecemburuan sosial yang tinggi, akhirnya timbullah politik. Nah, kalau Siti Jenar ini dihakimi secara kenegaraan, kemungkinan saja Wali Songo malah nggak bisa, nggak bisa tumbang lah, yang nggak bisa ngalahke lah dengan hukum itu, karena
orang dipati berang-berang wetan tuh banyak yang sudah masuk di Islam. Lewatnya Siti Jenar. Siti Jenar. Nah, kalau dihukumi secara hukum apa ya? Secara hukum agama, bahkan orang-orang berang-berang wetan nggak akan ikut campur dengan agama lah. Maka dihukumi, dianggap Siti Jenar alirannya sesat. Dipitnah itu ajaran sesat. Kanon ceritanya Siti Jenar itu bangkainya jadi anjing, jadi dan sebagainya, itu politik Demak. Politik Demak. Intisari seperti itulah. Saat itu Siti Jenar itu dihakimi para wali. Intisarinya jaluk patine ya. Akhirnya cita-cita Siti Jenar belum selesai. Akhirnya Siti Jenar sudah dihakimi wali ya, dihukum mati. Akhirnya orang mula-mula yang diberi ilmu, yang diberi cara bermeditasi yang paling tinggi, ilmu-ilmu itu, cara tafakur, semedi, mengheningkan cipta dan sebagainya, untuk menyatukan sang kolik dan sang makhluk ini, sudah nggak sampai di situ. Akhirnya apa? Orang Hindu, yang Hindunya abal-abal, orang Katolik, Kristen, yang Kristennya Katoliknya abal-abal. Orang Islam, Islamnya ya cuma abal-abal. Akhirnya dia itu jadi kejawen itu. Nah, maka sifatnya kejawen itu juga menerima kitab-kitab dari Islam. Semua agama. Semua agama. Terus wido-widoji diterima oleh orang-orang kejawen ini. Orang kejawen. Nah, maka adanya kejawen itu sesudah zaman wali. Islam ya Islam kejawen, Hindu kejawen, Kristen kejawen misalnya. Ada juga yang nggak punya agama, dia tuh ya kejawen saja. Nah, ilmu kejawen yang dianggap melenceng dari agama Islam itu contohnya seperti apa? Nah, ilmu kejawen yang dianggap melenceng dari Islam itu ya orang-orang Islam yang mengakui kejawen, tapi dia tidak bersyariat Islam. Kadang-kadang bertentangan dengan syariat Islam. Ya. Dia selugunya itu hanya dia mendalami dengan kelas kebatinan atau mendalami Kasameden. Nah, maka akhirnya Siti Jenar itu sewaktu itu dapat gelar Ratu Kasameden. Dapat gelar Ratu Kasameden. Nah, sebenarnya Jawa yang sudah merasuk Islam Madiyin atau dunungnya Islam, nggone Islam itu sebelum ada agama. Sebelum ada agama, kalau dia itu bertafakur di semedi, di dalam gua atau ruang yang hampa, dan kan punya keyakinan bahkan energi yang tertinggi itu bersumber dari ruang yang hampa. Maka dalam Kasameden ini musatkan fikir untuk menyatu di penyakinan, bahkan di situ ada kata-kata yang namanya menyatunya sang kolik pada sang makhluk dan menyatunya sang makhluk kepada sang kolik. Jadi pamoring Gusti marang kawula, pamoring kawula marang Gusti, dadi manunggaling Gusti lan kawula lan Gusti wis dadi sawiji. Nah, itu bagi pandangan syariat Islam itu juga dianggap sesat gitu. Dianggap bid'ah. Karena apa? Sedangkan kita sendiri yang orang benar-benar orang Islam yang bertorekoh, pandangannya sudah paham widatul wujud, itu pun kadang-kadang menurut pandangan ahli sunnah wal jamaah pada umumnya, ahli sunnah ya, bukan wal jamaah, ahli sunnah saja, tidak mau berjamaah, dalam arti tidak mau bersatu, itu juga dianggap sesat. Itu kan sudah saya bahas, ada pandangan di dalam Islam itu, jadi kan ada kaum Mu'tazilah, ada kaum yang namanya Qadariyah, ada kaum Jabariyah, bahkan ada kaum ahli sunnah wal jamaah. Padahal orang-orang tertentu ahli sunnah wal jamaah itu dia juga kadang-kadang bertindak atau berlaku, dia melakukan bersikap dengan Qadariyah, dia tidak sadar. Dia berlaku bersikap dengan pandangan Mu'tazilah, dia juga nggak sadar. Maka pentingnya memahami empat pandangan itu supaya tidak mudah menyalahkan. Mudah menyalahkan. Terus antara Islam atau Slamet yang sebelum ada
ajaran Islam niku penjelasannya seperti apa? Lah, yang sejatinya Islam itu apa? Islam itu artinya selamat. Dan maka di situ ada kata-kata aslama, yuslimun dan Islam. islama. Aslama, maka itu Gusti Allah itu sendiri. Islam itu Gusti Allah. Yuslimun barang siapa masuk di dalamnya agamanya oleh Gusti Allah itu, maka itu bakal selamat. Islama dalam arti menyelamatkan orang yang sudah selamat, seharusnya menyelamatkan seseorang. Lah, maka yang namanya Islam itu bagaimana? Islam itu sebenarnya sebelum ada Adam. Itu sebenarnya Islam sebelum ada Adam. Itu di mana? Ya di Akadiyah. Di alam Akadiyah. Di alam Akadiyah. Martabat ketuhanan. Martabat ketuhanan. Maka tidak bisa dia kuasa tanpa piranti. Qadirun bila alatin. Itu sejatinya Islam. Dalam arti apa? Sebelum ada agama, orang-orang Jawa itu sebelum itu dia sudah paham untuk larinya kesempurnaan kematian itu lari kembali kepada innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tembung liya sangkan paraning dumadi. Cuman bahasanya saja berbeda. Sangkan dan paran itu diartikan juga sifatnya kosong. Sangkan dan paran itu diartikan yang sukmo. Sukmo dalam arti hilang. Berarti kita belajar menghilangkan segala sesuatu di dalam diri kita ini, karena Tuhan itu kuasa tanpa piranti. Qadirun bila alati. Itu dengan tujuan orang-orang yang kejawen sebenarnya itu adalah sudah tahu yang namanya Islam Madiyin, wis ngerti, sudah tahu letaknya Islam. Maka semua agama diterima karena semua agama tujuan untuk berislam, tujuan untuk menuju keselamatan. Terus agama Islam sendiri. Nah, maka agama Islam itu agama adalah aturan Islam yang selamat. Maka diakhiri dengan Rasulullah, bahkan Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah itu adalah mewakili semua Nabi Rasul. Kanjeng Nabi Muhammad itu mewakili semua Nabi dan Rasul. Makanya yang membawa agama Islam itu Rasulullah, tapi sebelum Rasulullah itu sudah ada Islam, tapi belum agama Islam. Karena agama Islam itu adalah aturan. Pas saja agama yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi itu dinamakan agama Islam. Sedangkan Hindu, Buddha, Kristen, Katolik itu juga menuju Islam. Terus kenapa banyak orang yang melihat budaya Jawa, ajaran kejawen dianggap syirik dan bid'ah niku, terus itu karena kekurang pemahaman atau seperti apa ya? Ya lugunya itu enggak kurang pemahaman, tapi hanya di situ memang betul dengan tulisan itu. Karena yang namanya bid'ah itu Kanjeng Nabi tidak mengajarkan, saat Kanjeng Nabi enggak ada. Quran 30 juz yang sudah dibikin mushaf itu pun juga bid'ah. Sebab zaman Kanjeng Nabi belum ada, zaman Abu Bakar, sahabat Abu Bakar, Umar belum ada. Karena adanya Quran sudah di 30 juz sudah dijilid itu, dari mushaf itu zamannya Utsman. Kalau kita mengatakan bid'ah, 30 juz yang sudah dikemas dengan satu kitab, itu zaman Kanjeng Nabi enggak ada. Maka itu pun wujud buku itu juga bid'ah. Barang anyar bid'ah itu. Terus muncul bid'ah hasanah, bid'ah sebagainya itu nggih. Iya. Terus apa ajaran Jawa yang benar dan yang salah ini contohnya? Ya. Agama ajaran Jawa yang disampaikan seperti pitungan ngalor ngidul kiblat lor kidul tan kulon pun itu secara Jawawi juga nggak diajarkan waktu zaman itu. Maka itu juga dinamakan klenik, hitung-hitung ngeramal nasib sebelum terjadi. Yang namanya asli pandangan Jawa itu ya dia tahu Tuhannya, kenal dengan bermusaadahnya. Yang asli itu. Dengan intisari menuju kepada neng, awas, eling. Matur suwun, ini
untuk pertanyaan pertama sudah terjawab. Kita melanjutkan kepada pertanyaan yang kedua dari akunnya Anjasmara. Mbah badhe tangklet janjane maksud utawi arti tulisan Jawa Hana Caraka sak piturute niku pripun, Mbah? Ya, itu kurang dan lebihnya menurut peneliti. Jadi saat itu Quran belum ada. Nggih. Allah itu menurunkan tulis. Menurunkan tulis, maka ada 63 huruf maupun ada 63 tulisan ya. Nggih. Nah, 63 itu yang 30 itu diturunkan di wilayah Arab. Ya, itu alif, ba, ta, sa, jim, kha, kha, dalal, ro, Nggih, sya, jadi dan huruf itu. hijaiyah itu. Ya, huruf hijaiyah. Nggih. Nah, maka di situ di awal dari tulisan itu kalau saya baca menurut pandangan di dalam kitab Quran ya, itu Nggih. kan alif apabila dijabar kalau zaman dulu. Ya. Alif dijabar itu bisa berbunyi A. Nggih. Kalau di ajar itu berbunyi I. Kalau di apes itu berbunyi O. Nah, di situ mengatakan bahkan bisa dikatakan aku iki hidup urip dan sebagainya. Dan maka semua huruf hijaiyah itu juga ada yang namanya huruf abjad. Huruf abjad itu yang per huruf itu ada apa ya, simbolis tersendiri. Ada makna tersendiri. Ada makna tersendiri. Walaupun ucapannya sama, tapi kadang-kadang dengan arti tidak sama. Seperti wala dzikrullahi akbar. Wala dzikrullahi akbar. Kalau di situ ada alifnya, maka diperintahkan disuruh berzikir kepada Allah yang maha besar. Tapi kalau nggak ada alifnya, dilarang berzikir kepada Allah dan sebagainya. Nah, yang 33 itu dibuang ke ngalor ngetak apa ngidul ngetan parane nibo ning Pulau Jawa. Turun di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa yaitu Hana Caraka Data Sala Mangga Bathanga dan sak piturute iki mau. Iku tergantung karena huruf abjad itu tinggal orang yang menafsirkan. Nggih. Orang yang menafsirkan, ada yang menafsirkan Hana Caraka Data Sala itu dari bapak saya. Dari bapak saya mengatakan Ho itu namanya Hong, Wilaheng itu datangnya Hindu. No itu datangnya Nederland. Belanda. Co itu datangnya yang namanya Jepang. Ko itu datangnya komunis. Ro berdirinya Republik Indonesia. Do itu adalah Darul Islam. Sekarang banyak yang bermerek Islam ya kan. Bermerek Islam. Bahkan semua Islam pun dikedok untuk mencari mata pencarian dan sebagainya lah. Dijual belikan. Menjual agama. Darul Islam. Bahkan semua di dalam pasar, di dalam pundi saja mengatakan, menyampaikan tentang dalil-dalil dan sebagainya. Untuk mencari mata pencarian. Dan sebagainya. Darul Islam. To itu dalam arti to itu persiapan untuk persiapan. To Sawolos tidak bisa bergerak lagi. Terus padha jayanya iku kabeh padha menangi. Mangga Bathanga iku bakal kabeh dadi batang donya orane sing bakal hidup, pasti mati kabeh. Tapi bukan arti bareng matine, tapi kan semua akan mati ta ya. Tapi ora bareng-bareng. Tapi ora bareng-bareng. Bareng-bareng renek sing ngubur. Tergantung orang yang menafsirkan. Kemungkinan yang tanya ini mungkin saja. Yang tanya ingin ingin bikin azimat itu sendiri. Nah, jadi paranormal mungkin yang tanya ini. Berarti iya kan?
Berarti makna huruf sendiri itu tergantung orangnya, Orangnya yang menafsirkan. batas kemampuannya, Ya, batas kemampuan sampai mau di mana. diarahkan kemana. Nah. Oh, itu tergantung orangnya. Oke, kita lanjut kepada pertanyaan yang nomor 3. Ini dari akunnya Ngemboro Jati. Jadi, Assalamualaikum Mbah Yai. Salam. Badhe tanglet, dewa niku asline wonten napa cuman cerita wayang mawon, Mbah? Seandainya ada dewa itu termasuk kelompok nopo? Jin nopo? Contone makhluk jenis dewa niku sing pundi, Mbah? Matur suwun. Nah, kemarin sudah dibahas tentang dewa ya. Nggih. Sudah dibahas. Itu mungkin saja sekalipun jawab itu ada pertanyaan yang menanyakan tentang Anwar dan Anwasku keturunan dari sis anak yang mbok keberapa ngono ya ya. Berarti yo sing teko yo kutuk duwe mbok pirang-pirang mungkin. Ya. Sekalipun bahwa itu dewa itu bangsa apa? Menurut silsilah. Nggih. Menurut silsilah yang ku paham itu di silsilah Nabi Adam. Nggih. Di bawah Nabi Adam itu ada cerita yang sangat mengagumkan juga, antaranya Qabil dan Habil. Nggih. Anake sing bagus dientokno sing rada elek. Nggih. Ya. Anake sing elek dientokno wedok sing rada ayu. Sing dikarepake Mbah Adam kuwi supaya dadi sedengang. Nggih. Ora kangen. Ora junjing. Nah, jadi sing lanange elek dientokno sing wedoke rada ayu. Nggih. Sing ayu ya. Nggih. Lah, sing wedoke elek dientokno lanange sing rada bagus. Lah tersitu terjadi sing merasa bagus dientokno elek ora gelem. Sing antarane sing rada ayu dientokno sing elek ya ora gelem. Akhirnya timbullah perebutan perang. Nggih. Antara Qabil dan Habil. Akhirnya yang namanya Habil mati. Nah, itu pun silsilahnya putus. Di bawah nggak ada silsilah tau itu. Nah, kalau masalah Dajjal itu terjadi perebutan anak antara Nabi Adam dan Ibu Hawa. Anaknya anakku. Akhirnya mereka perang bukti. Akhirnya sperma Kanjeng Nabi Adam ini diseruling, akhirnya ditabung. Lahirlah anak tabung ini yang wujudnya Nabi Sis. Maka Nabi Sis ini nggak punya ibu, tapi punya bapak. Lah, yang namanya dari sang ibu yang namanya ovum. Ovum itu merah warnanya. Dari Ibu Hawa itu diseruling ya. Tapi diseruling ditabung, bareng dibuka sete kuget-kuget pirang-pirang, busuk gacin. Akhirnya diguak di tengah laut. Itu menurut silsilah ya. Nah, dipuja dengan iblis. Dipuja dengan iblis sehingga digelari namanya Dajjal. Nah, waktu itu Dajjal ki persis Nabi Sis. Nabi Sis persis Dajjal. Sehingga bapaknya pun tidak bisa membedakan mana anakku yang asli. Akhirnya semua ngaku, akulah sis lah gitu lah. Nah, akhirnya kebijakan Kanjeng Nabi Adam ini bijak. Ya wes saiki aku tak coba. Yen pancen bener-bener anakku, endi sing bisa nggambar swarga karo neraka ya kuwi anakku. Akhirnya yang namanya Dajjal itu gambar swarga neraka. Nabi Sis nangis, bapak saya nggak bisa, Akhirnya dibalik del. Sebenarnya sejatinya anakku sing gak iso gambar swarga neraka. Monggo mbah itu ulama, mbah itu pimpinan, mbah pejabat, mbah kiai. Kok dia bisa nggambar swarga karo neraka mesti adol agamane. Pejabat ya adol pucuke pulpene. Niku mesti dulure Dajjal. Dulure Dajjal. Karena yang namanya swarga itu digambarkan rumah yang istimewa ya. Yang gede. Terus widodari sing wayu-ayu ya.
Terus sing jeneng neraka mestine ya sing rekoso. Nggih. Sing Kebak girisi, geni. lah iya, sing gak nyenengke, melarat. Nggih. Lah iki nak dadi kiai kok kepengin swarga omahe sing mewah ya adol agama. Nggih. Akhirnya nusun proposal ngono lho. Adol ayat, adol agama. Nak kiai kok kepengin swarga sing mewah kok widodarine sing akeh. Nggih. Ngono kuwi mau. Nggih, program. Susah dadi kiai. Rino we ngulang ngaji. Nggih. Apa meneh santrine cantik akhirnya diningkah siri. Ayo kan? Swarga sih. Yo. Nggih. Swarga widodari sing ayu-ayu, omah sing istimewa, sing mewah, mobil tumpah sing halus-halus. Akhirnya dadi kiai ada layat. Bikin proposal terus. Nggih. Lah iya. Jadi pejabat yo mangan rakyate adol pulpene dah. Nggih. Ngono. Nggih. Nah, maka dari situ yang nama surga itu nggak bisa digambar, neraka gak iso digambar, tergantung swarga neraka tinggal sing ngalami. Sugih miskin tergantung panarimaning batin. Lah, maka yang nama surga dan neraka itu penandanging rasa. Walaupun nang isor kretek nak wis nikmat wis nrimo ya swarga ora ngono. Nggih. Walaupun di atas istana tingkat lantai 7 nak kalau nggak nrimo itu ya juga masuk neraka. Lah maka akhirnya Nabi Sis gak iso gambar. Seperti itu loh Angkling Darmo. Antarane sapa itu jenenge Bermono Bermani. Kebijakan Angkling Darmo. Yo saiki Bermono sing asli sapa sing iso mlebu nang Kendi Pratala. Nggih. Barang mlebu slup tutup. Ora eneng jamak lumrahe menungso kaya iso mlebu kendi nara iblis. Oh, berarti mlebu kendi ke iblis ngono lho. Nggih. Nah, seperti itu dah ya. Nggih. Nah, maka dari itu akhirnya Idajil itu jadi keturunan dari iblis. Itu silsilah juga enggak ada. Itu iblis itu dari bangsa jin. Nggih. Karena diciptakan dari uruping geni. Nggih. Lah, menjawab pertanyaannya jane dewa ki apa? Lah ngono ya. Nggih. Lah, sejak mulai Nabi Sis itu punya anak 2. Kembar. Nggih. Anwar dan Anwas. Nggih. Yang Anwas itu mewarisi agama syariat bae Nabi Adam sampai rantai-rantai sekolah Kanjeng Nabi Muhammad. Itu Sis. Lahir seorang biasa. Ora mancala putra mancali putri ora. Sedangkan yang namanya Anwar itu mulai sejak lahir cat katon cat ora. Makhluk cahaya. Akhirnya apa? Terjadilah yang namanya yang namanya Anwas itu mendalami agama, ngaji sarengat ya, sarengat ing agama. Tapi yang namanya Anwar itu topo golek ngon persepen sampai ke Guwa Tuk Sumbering Kalinil. Nggih. Nah, di sana diketemui oleh pendeta. Ternyata dikasih itu pusaka to ya. Nggih. Antaranya Cupumane Astagina, Yat Loto Mau Sadi. Terus yang namanya apa? Sesupe niku. Sesupe Retno Dumilah, gambarin swarga dan sebagainya. Akhirnya meneruskan tapa sampai di Pulau Dewa. Itu kalau silsilah itu seperti itu. Nah, di Pulau Dewa ternyata di situ ada seorang jin berkeraton di situ. Merasa diusik perang. Akhirnya jin dikalahkan. Akhirnya tapi nggak dibunuh perang itu, dihidupi akhirnya dia dinobatkan menjadi raja di situ. Lah bapaknya menjadi patihnya, anaknya dinikahkan oleh Anwar ini. Lah sesudah Jumeneng berdiri raja di situ dinobatkan sehingga dia bergelar Prabu Nur Cahyo. Prabu Nur Cahyo punya anak Prabu Nuroso. Nuroso punya anak yang namanya Sangyang Wenang, Sangyang Tunggal sampai Ismoyo dan sebagainya, rantai sudah sampaikan kepada Pandu dan sebagainya sampai ke Kediri dah ya. Dahak Kediri itu kemarin sudah sampaikan. Sebenarnya makhluk dewa itu bentuknya apa? Maka di sini Allah itu menciptakan itu hanya yang makhluk yang sempurna, maksudnya makhluk yang diwajibkan nyembah karo Gusti lagi hanya jin karo
menungso. Manusia, Ngono nggih. lho. Jin dan menungso. Lah sing menungso iki mulai zaman Nabi Sis itu yang Anwar menjadi bangsa Dewa, yang Anwas menjadi bangsa menungso. Yang kejadian dari Saripati Bumi. Ya maka Anwar sendiri itu dari Saripati Bumi, juga anak Adam, tapi makhluk cahaya. Tapi makhluk cahaya. Nggih. Nah, makhluk cahaya di mana letaknya? Dia bercampur dengan alame bangsa jin juga. Intisari dia bertempat pada alam-alam barzah, alam pedanyangan, alam sonyo, ruri, suwung, kang mengkuisi. Nah, dengan intisari makhluk yang namanya dewa itu juga keturunan dari Nabi Adam. Cuman makhluk cahaya. Makhluk cahaya. Bertempat di alam barzah atau alam pedanyangan. Alam pedanyangan. Alam sonyo ruri. Berarti di alam pedanyangan sendiri itu bukan cuma jin. Bukan. Bukan cuma jin, tapi ada dewa juga di situ. Ada dewa. Bangsa dewa, tapi tempatnya ya seperti kita inilah. Kita kumpul di alam dunia, tapi kowe ya ora tau jagongan karo Pak Prabowo. Karena letak tempatnya sudah beda. Kamu akan berjumpa dengan ulama-ulama yang paling besar ya susah. Konon ceritanya ketemu Habib Lutfi saja nunggu 3 hari lah baru bisa ketemu. Hanya salaman saja ngomong nggak bisa karena ya amplopnya mungkin kurang kandel. Ayo ngono kuwi ta ya. Nggih. Karena berjumpa dengan Habib. Nah, oke. Untuk masalah dewa itu makhluk apa sudah terjawab nggih. Jadi dewa itu makhluk cahaya, juga keturunan dari Kanjeng Nabi Adam, dari Kanjeng Nabi Sis. Ini yang keempat, pertanyaan ini masih ada hubungannya sama yang ketiga, Mbah. Jadi dari akunnya Norisopia. Sorry bos, Nabi Sis dari cahaya apa dari roh? Dan yang Anda maksud anak kembar itu dari ibu yang mana? Jelaskan dari keduanya, dari roh atau cahaya. Atau Anda belajar lagi lah. ini pertanyaannya rada apik. Ya. Jadi penjelasannya seperti apa nih, Mbak? Ya, penjelasannya ya mungkin saja dia suruh belajar lagi. Karena di dalam tulisan sudah salah sampaikan. Mulai dari Qabil dan Kabil. Itu ke bawah nggak ada urutan. Putus habis. Terus Nabi Sis. Itu dari Surulinga nggak punya ibu. Jadi bayi tabung. Sedangkan dari yang namanya Idajil itu dari tabungnya sang ibu Kawa, dipuja oleh iblis, akhirnya jadi Idajil ya. Yang sampai sekarang, yang rantai-rantai yang ada urutan sampai sekarang antara dewa dan manusia itu dari Nabi Sis. Berarti Nabi Sis ya Anwar dan Anwas ini mungkin saja juga bayi tabung. Bayi tabung. Lah, ini yang jadi pertanyaan, Mbak, di sini itu karena siapa yang bertanya ini tidak paham. Jadi kelihatannya tidak paham antara roh dengan cahaya. Mungkin dalam bayangan dia itu cahaya termasuk roh, Mbak. Ini penjelasannya seperti apa? Apakah cahaya itu juga ada rohnya, Mbak? Lah ngeletong aja ada rohnya kok. Ya. Sekarang batu benda mati saja ada rohnya. Saiki telek lencung ya noroe, telek util ya sono roe. Ya. Dia wujudkan telek yang sudah berkumpul dengan telek ambune ya telek util kayak itu ada rohnya. Nak diambu ambune kok sedep wangi ya bukan telek util ta ya. Iya kan? Berarti mayat sendiri juga punya roh ya, Mbak? Mayat ada rohnya. Rohnya mayat apa? Bisa dikatakan dia mayat menunjukkan sifat mayat. Saiki mayat kok jenggelek watuk. Itu gak patut darane itu orang itu bukan mayat. Semua itu yang namanya roh kalau dibakas itu susah. Berarti roh itu bukan nyawa, Roh itu sesuatu kehidupan, bukan nyawa arti kruget-kruget. Tapi roh itu juga nyawa yang seperti apa? Apa nyawa sing diarani kruget-kruget? Enggak. Berarti yang keempat ini yang suruh belajar lagi. Ya, suruh belajar lagi saja. Kursi itu ada rohnya. Kursi membentuk kursi, saya duduk jenenge kursi. Kayu dibentuk kursi, diduduk itu kursi. Kalau sudah tetel satu-satu nggak punya duduk itu namanya
kursi rusak. Nggih, bukan kursi lagi. Bukan kursi lagi. Oh, nggih. Oh, nggih, secara garis besar seperti itulah. Karena dibilang nanti kalau dibahas rumit soalnya. Nah, antara roh dan cahaya sendiri dia suruh belajar. Cahaya itu apa? Nah, maka nur dan cahaya sudah ada bedanya. Nggih. Yang namanya cahaya bisa ditutupi oleh segala sesuatu. Tapi yang namanya nur itu tidak bisa ditutup oleh segala sesuatu. Yang namanya nur. Jadi nur dan cahaya itu beda. Karena yang namanya cahaya bersumber dari planet satu, yang satu berbijikan menimbulkan percikan. Percikan itu namanya cahaya. Tapi kalau nur itu enggak seperti itu. Maka seperti Nurullah, Nurun Muhammad. Kalau sampai Nurullah itu memandang sesuatu ditutup saya apa? Merem saya ketok. Nah ngoten. Saya malelo. Wong sing wis tengah nure Gusti Allah lho ya. Misal sampai ke Nurun Muhammad itu tertutup oleh segala sesuatu, nggak bisa. Karena yang tertutup hanya panca indera kita sendiri, nggak bisa mandang. Namanya adanya wirid, adanya zikir, adanya apa itu berfokus membuang semua pikir-pikir di dalam diri kita. Yang namanya piranti hidup kita, 8 piranti di dalam diri kita, yang namanya badan wadah. Sedangkan badan halus itu hanya satu pirantinya. Hanya satu. Apa? Dia hanya rasa eling. Rasa eling. Eling bukan apa? Ora elinge tahu, elinge ngombe, eling apa? Hanya eling kepada satu yang mati titik, yaitu Kanjeng Nabi Gusti Allah. Zat Allah Ta'ala. Zat Allah Ta'ala. Oke, sudah terjawab. Yang keempat, jadi cahaya itu juga ada rohnya. Jadi roh dan cahaya itu berbeda. Intinya begitu.